Hello lovers, welcome to LA Learning video. My name is Happy and today we are going to talk about how to introduce yourself in a job interview. Jadi LA lovers, hari ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana caranya memperkenalkan diri Anda dalam situasi wawancara kerja. Okay, let's start. Now, LA lovers, biasanya di dalam wawancara kerja ada situasi ketika your interviewer, pewawancaranya akan bertanya seperti ini. Please introduce yourself. Silahkan memperkenalkan diri Anda atau tell me a little bit about yourself. Ceritakan mengenai diri Anda. Nah, ketika Anda diminta untuk memperkenalkan diri Anda atau menceritakan tentang diri Anda dalam situasi interview kerja, tentu saja perkenalan ini akan berbeda dengan ketika misalnya memperkenalkan diri dengan teman atau memperkenalkan diri di depan kelas. Karena ketika membicarakan perkenalan diri dalam interview kerja, Anda harus memasukkan beberapa poin-poin penting ini. The first point is your basic information, usually your name and your age. Nama dan usia. Kemudian, the next point is about your educational background atau latar belakang pendidikan Anda. Yang ketiga adalah your work experience atau pengalaman kerja Anda apabila ada. And you can add a fourth point. Ini poin keempat itu optional tapi Anda bisa tambahkan, yaitu mengenai your skills, special skills atau certification. Jadi biasanya skill atau sertifikat-sertifikat yang Anda miliki, seperti itu. So, let's start with our basic information first. Okay? So, ketika Anda membicarakan tentang basic information dalam perkenalan diri di interview kerja, job interview, you don't have to say it very detailed. Anda tidak perlu menceritakan terlalu detail. Cukup beritahukan nama dan usia saja. Nama pun kadangkala tidak perlu. Misalnya interviewernya ini sebelumnya sudah memanggil Anda dengan nama Anda. Berarti kan interviewnya sudah tahu nama Anda. Jadi Anda tidak perlu lagi mengucapkan nama Anda lagi. Tetapi kalau misalnya interviewernya belum mengucapkan nama Anda atau belum tahu siapa nama Anda, you can say your name during this basic conversation, basic information. So basically you say something like this. My name is Ayu Kusuma and I am 27 years old. Like so. My name is Ayu Kusuma and I am 27 years old. Of course, if your name is Rudy and you are 30 years old, you can say something like this. My name is Rudy Gunawan and I am 30 years old. Like so. Kemudian lovers, setelah basic information, kamu bisa masuk ke your educational background atau latar belakang pendidikan. Now, your educational background ketika memperkenalkan diri in job interview, you don't have to say it all. Gak usah disebutkan dari SD, SMP, SMA, kuliah, semuanya disebutkan. No, you just have to say the latest one, yang paling terakhir saja. Jadi pendidikan terakhir saja. And the points that you have to say in that is, the first is kalian harus bilang mengenai di mana sekolahnya, where. Kemudian tahun berapa lulusnya, when you graduated. Kemudian juga jurusannya apa, major, what major are you in, dan juga GPA-nya atau IPK-nya. Bagaimana kalau kamu belum lulus? Karena kan beberapa dari teman-teman mungkin udah mulai mencari kerja ketika belum officially graduate, right? Kalau begitu kalian bisa sebutkan tahun kapan Anda diharapkan untuk lulus, kapan Anda akan lulusnya. Seperti itu, bukan kapan lulusnya, tetapi kapan akan lulusnya. Okay, so for example, you can say something like this. I graduated from accounting major at ABC University in 2016 with a GPA of 3.35. I graduated from accounting major at ABC University in 2016 with a GPA of 3.35. Nah, kalau kamu belum lulus, you can say something like this. I
I am a student at ABC University, majoring accounting. I expect to graduate next year in 2023 and my current GPA is 3.50. I am a student at ABC University, majoring accounting. I expect to graduate next year in 2023 and my current GPA is 3.50. Like so. So, bagaimanapun kalian mau mengatur atau menyusun kalimatnya, you have to say those 4 points. Harus ada di mana sekolahnya, harus ada tahun lulusnya atau kapan tahun akan lulusnya, lalu harus ada major atau jurusannya, dan yang terakhir harus ada GPA atau nilainya. Seperti itu. Kemudian lovers, bagaimana poin selanjutnya yang harus disebutkan adalah mengenai work experience atau pengalaman kerja. Nah, sama seperti latar belakang pendidikan tadi, pengalaman kerja tidak perlu disebutkan semuanya. Misalnya teman-teman sudah pernah bekerja di 3 perusahaan yang berbeda. You don't have to say all that. You basically just need to say the latest one. Hanya perlu sebutkan yang terakhir saja. Like so. Now, again, in this part, ada beberapa poin penting yang harus diucapkan. The first one is your where. Di mana Anda bekerja sebelumnya. Jadi, di perusahaan apa. Kemudian, berapa lama? Berapa lama bekerjanya? Biasanya berapa lama ini bukan hanya sekedar, oh saya bekerja di sana selama 1 tahun atau selama 2 tahun. Tetapi juga diikuti dengan periodenya. Dari bulan apa, dari tahun apa, sampai ke tahun berapa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah position-nya. Jabatannya Anda bekerja di perusahaan tersebut sebagai apa? Dan yang terakhir adalah your responsibilities atau tanggung jawab pekerjaan Anda ketika bekerja di perusahaan tersebut. Like so. So, for example, you can say something like this. I have a 2-year work experience as an accounting assistant at TOP Company from January 2018 to December 2020. My responsibilities include managing petty cash as well as recording company's transaction. Jadi teman-teman, di situ kalian lihat kita sudah menyebutkan 4 poin yang tadi. Ada perusahaannya di mana, yaitu di TOP Company. Kemudian positionnya sebagai apa, yaitu sebagai accounting assistant. Kemudian berapa lama, 2 tahun, 2 years, dan juga disebutkan periodenya. From January 2018 to December 2020. Dan yang terakhir adalah your responsibilities atau tanggung jawab Anda selama bekerja di perusahaan tersebut sebagai apa. So again, just like the educational background, kalian bisa mengacak-ngacak informasi ini. Urutannya tidak harus seperti yang tadi disebutkan, but the most important thing is that keempat poin tersebut ada seperti itu. Nah, selanjutnya lovers, we move on to our 4th point, yaitu tentang skills. Skills di sini biasanya berhubungan dengan pekerjaan yang Anda lamar. Misalnya Anda melamar bekerja sebagai guru bahasa Inggris, kemudian Anda punya sertifikat TOEFL. Nah, sertifikat TOEFL ini bisa Anda masukkan sebagai skills ketika Anda melamar. Seperti itu, karena berhubungan dengan pekerjaan yang Anda lamar. So you can say something like this, misalnya, I have a TOEFL certification with a score of 550. I have a TOEFL certification with a score of 550. Seperti itu, saya memiliki TOEFL dengan nilai 550, seperti itu. Nah, skill yang lain juga Anda bisa mengucapkan skill lain, misalnya I can work very well using like AutoCAD. Misalnya Anda melamar bekerja sebagai seorang designer and it requires you to work with AutoCAD, you can say it something like this. Or I can work well with Photoshop, misalnya seperti itu. Kemudian bukan hanya skill yang bersertifikat saja, atau kalian juga bisa menceritakan atau memberitahukan tentang your
workshop atau training. Kalau Anda memiliki training atau workshop yang berhubungan dengan pekerjaan yang Anda lamar, you can mention that in here, in this part as well. So, for example, misalnya Anda melamar pekerjaan sebagai seorang marketing, right? Kalian sudah mempelajari training tentang branding through social media. So you can say it something like this. I received 1 year training in social media branding from ABC Institute. I received 1 year training of social media branding from ABC Institute. Jadi Anda menyebutkan trainingnya tentang apa, kemudian di mana, atau lembaga yang memberikan training tersebut apa. But again, this part is optional. Hanya disebutkan kalau Anda memang memiliki skill special tadi. Okay, so that is basically all the points that you need to include in an introduction during a job interview. And now, to make sure that you understand, let's take a look at an example. So this is an introduction. This is a conversation between an interviewer with a job applicant. So, let's start. Okay, can you tell me a little bit about yourself? Very well, sir. My name is Ayu Kusuma and I am 27 years old. I graduated from ABC University, an accounting major, in 2016 with a GPA of 3.35. I have 2-year work experience as an accounting staff at TOP Company from January 2018 to December 2020. My responsibilities during my employment include managing petty cash as well as recording company's transaction. I have received training in using SAP accounting program, and I have also a TOEFL certification with a score of 550. Okay, so that is basically how you use those expressions that we learned before and arrange it into one introduction. Jadi basically ketika melakukan introduction, you can include those points. Now, one important thing ketika melakukan introduction during job interview is first it has to be brief. Singkat saja, seperti contohnya tadi. It's not too long, right? It's very brief. Don't talk too long. Jangan berbicara terlalu panjang atau terlalu muter-muter karena it won't be a good points. Kemudian yang kedua adalah speak not too fast and not too slow. Berbicaralah atau memperkenalkan dirilah dengan pace atau dengan tempo yang cukup. Jadi jangan terlalu cepat karena kalau terlalu cepat nanti informasi yang Anda sampaikan tidak sampai. Kemudian jangan terlalu lambat juga karena nanti pendengarnya bisa bosan. Seperti itu. So basically, lovers, to recap again before we end this video, during your job interview introduction, you have to include 4 points, 3 points and 1 bonus point. So the first point is your basic information regarding your name and age, kemudian your educational background, yaitu tentang your latar belakang pendidikan Anda. Yang harus dimasukkan di sana adalah the school name and the major, when you graduated or when you expected to graduate, and last one is your GPA atau nilai. Kemudian the third point is about your work experience, pengalaman bekerja apabila ada. So in that point you have to include the company name, what position, kemudian the period, berapa lama, and last is your responsibilities. Kemudian yang terakhir, bonus point yang bisa Anda masukkan adalah your skills atau skill-skill khusus yang Anda punya yang berkaitan dengan pekerjaan yang Anda lamar. So basically that is all that I can give you in this video, lovers. Thank you so much for watching, and don't forget to always practice because that's how you get better. Let me know in the comment section below if you have any questions or about what you think of this video. And I will see you in the next video with more English material. Bye bye.